Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Petrus adalah nama yang diberikan oleh Yesus untuk Simon. Artinya adalah batu karang. Sebagai salah seorang yang dekat dengan Yesus, ia sangat mengasihi gurunya. Ia pun memiliki keyakinan dan harapan yang besar pada Yesus. Ketika Yesus bertanya tentang siapakah dirinya bagi Petrus, dengan tegas Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Meski pemahaman Petrus tentang Mesias kala itu keliru, ia menganggap bahwa Mesias akan menyatakan kemuliaan dan pemulihan bagi Israel secara fisik dan politik. Dan ia tidak mengerti tentang konsep Mesias yang dinyatakan Yesus tentang Mesias yang menderita. Karena itu ketika Yesus menyatakan tentang penderitaan yang akan ia hadapi, Petrus menegur dia atas dasar kasih dan pengharapannya. Bahkan ketika Yesus ditangkap, Petrus layang dengan sigap menarik pedang dan memotong telinga orang suruhan imam yang datang untuk membela gurunya. Namun ketika Yesus ditangkap, Petrus jugalah yang menyangkal Yesus hingga 3 kali. Ketakutannya sebagai manusia membuat ia menyangkal gurunya yang begitu ia kagumi dan kasihi. Petrus bahkan tidak berani menyaksikan gurunya yang dieksekusi mati di atas kayu salib. Ia bersembunyi di dalam ketakutannya bersama murid-murid yang lain. Bahkan dalam perjalanan pelayanannya, ia juga pernah hampir melarikan diri dari Roma karena penderitaan. Meski begitu, Petrus, sang batu karang itulah yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin para rasul. Bahkan ia menjadi landasan, dasar, pondasi bagi terbangunnya gereja Tuhan. Yesus sendiri yang menyatakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tentu Petrus bukanlah orang sempurna. Bahkan Yesus sendiri paham dan tahu betul bahwa banyak keterbatasan dan kekurangan dalam diri Petrus. Namun Yesus tetap memilihnya sebagai pondasi gereja, sebagai sang pemegang kunci kerajaan sorga. Dan dalam kemanusiawiannya, Petrus mau berproses. Ia menghadapi tiap jatuh bangun dalam kehidupannya. Ia memang lemah, ia memang terbatas, penuh dengan salah. Namun ia tetap bersedia dipakainya. Ketika ia memiliki penghayatan dan harapan yang keliru dan salah, Petrus bersedia menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Ketika ia mengalami kegagalan dan ketakutan, Petrus membuka dirinya untuk dibentuk oleh Allah. Ia mengalami pertobatan dan menyatakan kesetiaannya. Hingga akhirnya, Petrus berhasil menyatakan kesetiaannya hingga akhir pelayanannya. Bahkan hingga ia mengorbankan dirinya untuk disalib dengan kepala di bawah karena merasa tidak layak menerima hukuman yang sama dengan Kristus. Setiap orang punya kelemahan dan keterbatasan, bahkan ketakutan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Namun Allah menyatakan kasih-Nya dengan sempurna, sehingga menjadikan manusia yang terbatas menjadi karya yang indah di matanya. Jika Petrus yang berulang kali melakukan kesalahan dapat menyatakan kesetiaannya hingga akhir, kita pun yang terbatas ini dapat menyatakan hal yang sama. Jika kita bersedia dibentuk dan menyediakan diri untuk dipakai untuk menyatakan karya Allah. Mari kita menyediakan diri, menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan karya yang indah yang dibuat Allah melalui kita. Tuhan memampukan kita. Amin.